Wes, Oh. 5 tahun gak cuti. Ngejar apaan 5 tahun? Pendidikan tuh mahal banget gitu. Nggak bisa kuliah. Ya, jangan putus asa gitu loh. Maksudnya Iya, kayak betul. orang harus tahu deh. Iya, iya. Gimana guys, abis tahun baruan kalian habis ngapain aja? Apa ini? Tahun baruan kemarin ke Semarang Anjir. Setelah berapa tahun gak cuti tuh? 5 tahun. Wes, Oh. 5 tahun gak cuti. Ngejar apaan 5 tahun gak cuti? Budak banget nih, definisi budak ya. Nice. Kalau Kak Riko, Apa nih? tahun baruan ngapain? Ya, nggak kemana-mana. Nyuci baju doang. Tapi nyuci baju tuh healing loh. Iya ya. Aduh. Iya. Menurut benar. kalian gimana? Nyari kesibukan sih. Iya. Iya. Menutupi Sibuk-sibukin. rasa keinginan liburan. Ya, iya betul. Pasti kemana, Sri? Tidur aja sih, asik. Tidur di Bandung. Hobi tidur sih guys. Dan mimpi berapa puluh? Tidak terhitung. Oh, tidak terima. Terus, kalau gue sih kemarin habis dari Solo. Nice. Hele, Solo. Solo Naik biar kuda ya? Karena serabi Solo dong biar enak. menyolo, nggak nyobain lagi. Kemarin Solo rame banget. Jogja juga rame banget. Sayangnya tidak mengeksplor banyak hal, tapi ya lumayan. But Lumayan. short getaway. Hmm. Menurut kalian penting gak sih liburan di tengah kesibukan kita semua yang sama-sama sibuk, sama-sama aktif Iya, iya. bekerja, aktif kuliah. Menurut Yes. kalian liburan tuh worth it gak sih? Soalnya lately gue ngerasa kayak ih, setelah liburan tuh malah jadi kayak kemarin buang-buang duit ya kayak gitu. Tapi seneng. Cuma kayak boncos selesai ternyata liburan. Iya. Enggak, kalau gue sih gini ya, prinsipnya liburan tuh pasti karena itu tuh refreshing yang benar-benar bikin lu tuh bikin moodnya bagus lagi karena kerja itu tuh setahun tuh bikin kita penat gitu loh. Rutinitas Benar. tiap hari gitu-gitu aja. Yes. Kalau misalnya setelah lu refreshing, otomatis pasti buang duit dong. Tapi Iya. kan itu nggak bisa dibalas dengan itu gitu loh. Iya. Jadi refreshment itu penting banget. Butuh, berarti Jadi kayak- emang iya. recharge energi itu butuh banget ya. Mungkin ini kali ya kayak investasi jangka panjang untuk ke tubuh kita sendiri. Maksudnya kayak Betul, iya. setelah ini kan ngerjain kerjanya jadi kayak lebih semangat, sedikit lebih semangat. Apalagi memulai Iya. tahun baru, Betul. jujur kayak pressure-nya udah yang kayak target baru lagi, Iya. semuanya mulai dari nol lagi. Betul. Jujur iya sih, memang rasanya kayak fresh. Fresh. Iya. Tapi kita dari tadi ngobrol, belum kenalan. Iya. Sebenarnya kita siapa dan sebenarnya di gambar itu tuh siapa sih? Iya, Gitu. siapa ya? Mungkin siapa dulu deh? Manusia dari mana? Ya. Versi imut kita. Ah, iya. Hasil karya saudara kita di samping ini. Jadi menurut kalian, jadi kenalan dulu kali ya. Kalian siapa sih sebenarnya orang-orang ini siapa sih dari tadi ya? Pink Siapa ya? mulu. Gue bukan siapa-siapa. Tapi kalian bisa panggil gue Kiki, umurnya 22 tahun. Oh. Tahun ini 23. Tahun ini 23 dan sekarang kerja sambil kuliah. Amin ya, semuanya saya paling muda. Emang nih, I'm the baby. Oh, Biasa The aja youngest. dong. the youngest umurnya berapa sih? Janggus. Gue 21, nggak beda jauh sih, cuma tetap paling muda. Baik. Bisa Oke. dipanggil Lia. Lia. Oh, Iya. iya. Lia tuh. Gue Riko, umur gue menuju kepala 3 ya. Kepala 3 tuh berapa Oh, sih? berapa? 28 menuju 29. Wes. Wes. Late 20s. Jangan kaget dulu guys, jangan. Jangan Jangan kaget dulu. Plot twist aja. Iya. Baik yang di ujung sana yang udah mulai tersentil siapa sih? Our main guest. Gue nggak beda jauh lah sama Astri sama Riko. Iya. Nggak beda dikit maksudnya. Heeh. Iya jauh. Ya gue umur-umur milenial, 30-an something. Berapa tuh? Somethingnya berapa tuh? Iya. Akhir banget. Harus ada ujungnya Banyak lah dong. pokoknya. Oh. Terus cukup panggil gue Lei aja. Iya. Cukup play. Play aja. Play aja namanya. Keren gak tuh? Ya. For the context guys, kita tuh masih mahasiswa loh. Mm-mm. Walaupun umurnya beda banget, Betul. nggak ada yang sama, tapi kita mahasiswa. Nah, Asik. hari ini sebenarnya kita mau ngobrol singkat. Kita tuh sebenarnya siapa? Tadi kalian udah tahu namanya. Tapi mungkin biar mengenal lebih jauh, kalian tuh sibuknya apa sih? Yang paling muda mungkin? Aduh, silakan. Gue dong, Oh, paling muda. oh ya, gitu. sorry Iya, ya. dari yang paling muda. Bapak-bapak di ujung sana. Yang paling Gue kesehariannya bekerja
bekerja sebagai sales equity di salah satu perusahaan terbuka di Jakarta. Potential client. Bisa Wih. hubungi, Boleh. kontak. Ya, Nanti dikirim ya link pembukaan Iya. formnya. ini ada di sini. Langsung nih. Nggak usah Langsung hubungi ya. konsultasi. Nggak Nanti usah komen ya. Diskon Udah. 50% awal tahun. Ada Oh, komen iya. tenang aja. Gue pekerja swasta di salah satu perusahaan Jakarta ya pastinya. Sebagai kon eksekutif. Gajinya Gajinya ya mencukupi lah untuk beli kopi, beli matcha. di iPhone 20 iPhone. juta. Bergeser sedikit ke sebelahnya, yang paling muda ini udah punya kesibukan apa sih selain kuliah? Kerja aja sih di salah satu tempat outsourcing di Jakarta ya. Gitu Umur aja. 21 udah kerja di outsourcing. Nice. Panutan. Kalau gue kesibukannya banyak ya. Banyak. Tapi mainnya sekarang lagi switch karir ke HR, dunia per HR-an. Gue sekarang lagi jadi karena belum tahu bakal end up di sini atau melanjutkan terus, tapi lagi di HR bagian talent and development. Ya Allah. Tuh, tapi ada freelance-nya juga, masih jadi sosmed spesialis. Di negara ini nggak cukup satu kerja Iya. Betul. untuk menghidupi ya dengan pajak yang terus. Kita sendiri punya kesibukan masing-masing, tapi tetap kuliah Nah, di umur yang jomplang betul. abis, tapi kita tetap kuliah nih. Iya Sebenarnya sih. gue nggak tahu kalau kalian ya, cuma kalau gue sih motivasi gue untuk kuliah karena gue ngerasa penting untuk dapat title kedepannya untuk meniti karir. Mumpung masih muda kan, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Yes. Gitu. Walaupun emang alasan utamanya sih kuliah sambil kerja karena kuliah doang biaya dari mana. Jadi kayak ya udah kita kuliah, kita kerja dulu terus kita kuliah biar nge-cover. Kalau kalian gimana? Maksud gue kayak background kita kan beda. Iya. Pasti kalian ada yang udah settle di kerjaan tapi mutusin kuliah. Kalau kalian tuh gimana sih? Kalau gue pribadi sih karena ketolak UTBK. Ouch. UTBK apa ya? Aduh. Oh sorry guys. Ujian. Perbedaan ujian itu. generasi, maaf. Mungkin Iya. zaman dulu namanya apa ya? UTBK. Ujian masuk kuliah. Ya kurang lebih seperti itu. PTN lah di dulu Ah, ya. iya, Iya, itu. SMPTN, ya, UMPTN. Tuh. Betul. Sebenarnya nggak kepikiran buat kerja dulu sih. Tapi tuh masih pengen dapat S1 gitu loh, karena di satu sisi temen-temennya juga kan pada S1 ya, kayak gimana sih nggak mau ketinggalan sendirian gitu loh. Sedikit FOMO. Iya, FOMO in a good way ya. Iya, guys. in a good way. Which is Iya. good. Tapi Terus- paham banget sih rasanya. Terus juga tidak menutup mata, siapa sih yang nggak ngeremehin lulusan SMA? Oh my god. Di zaman sekarang Zaman lulusan sekarang. SMA bisa jadi Iya, bisa tidak jadi banyak hal tapi tapi tidak menutupi mata kalau itu dipandang sebelah mata, guys. kalau yang udah agak sepuh sorry Riko. banget. Oh, itu. Enggak dong. Sorry Iya. banget. Kan di bawah. Kenapa gitu kepikiran Jangan jujur banget. Oh. kenapa gitu kepikiran buat kayak lanjut lagi S1 padahal sebenarnya kerjaan juga udah stabil-stabil aja. Dulu kan aku sebenarnya udah pernah kuliah, cuman mungkin dengan tingkat yang bukan sarjana. Jadi gue tuh ngerasa kenapa perlu juga ngambil S1. Ini jurusan belum pernah tahu sebelumnya. Jadi kalau dulu mungkin seumur Astri, gue tahu itu jurusan yang sekarang gue ambil, ya mungkin gue akan ambil ini gitu. Jadi menurut gue ini gue banget gitu loh jurusannya. Jadi sebenarnya umur tuh nggak membatasi untuk kita belajar nggak sih? Pasti. Which is menurut gue juga menarik karena kayak pas kita awal ketemu dan kenalan, bukan kaget sih, nggak tahu umur kali. Lebih ke kayak amazed karena menurut gue guys, gue sendiri aja ngerasa yang kayak ih malu dia mau ngambil kelas karyawan, kayak takutnya agak malu aja sih karena nggak dipungkiri gengs itu ada aja yang kayak orang-orang tuh masuk fokus kuliah, masuk PTN, seumuran, have fun, kayak itu sebenarnya sangat menyenangkan gitu. Terus sedangkan gue kayak masuk di kelas karyawan yang
orang-orangnya juga udah pada sibuk kerja, tapi ternyata justru kayak backgroundnya tuh menarik banget gitu loh, karena kayak menurut kalian ketemu orang yang usianya 2 kali lipat dari kita terus masih memulai hal yang sama yang baru kita lakukan. Iya, jadi itu kayak menurut gue menarik dan kayak memotivasi. Sama kayak mungkin setelah kita S1 nanti bakal ngambil S1 lain dengan jurusan lain tuh possible aja gitu. Menurut gue sangat motivasi banget sih. Mungkin dulu nggak bisa kuliah ya, nggak bisa kuliah mungkin karena ya biaya pastinya ya, karena ya kita tahu sendiri ya. Pendidikan tuh mahal banget gitu, nggak ada yang murah, mahal. Kemudian ada peluang sekarang bisa kerja sambil kuliah ya, kenapa enggak gitu. Jadi harus ngambil kesempatan, kemudian punya tujuan juga pastinya. Gue udah nyusun tujuan hidup gue tuh untuk 10 tahun ke depan tuh nanti mau jadi apa. Jadi emang udah harus disusun dari sekarang gitu ya kan. Karena ya umur pasti seiring berjalannya waktu pasti bertambah terus gitu. Nggak akan muda. Setuju. Cukup. Setelah kalian kuliah jadi kayak ada peluang-peluang baru atau gimana? Karena kalau gue tuh tadinya lulusan SMA mentok banget bisa masuk ke agensi kreatif yang isinya anak muda doang. Tapi semenjak gue kuliah, ini udah masuk semester kemarin terakhir di semester 5. Iya. Lima. Sekarang semester 5, awal semester 5 gue apply ke kerjaan yang bener-bener perusahaan multinasional malah. Gue belum lulus ya, multinasional. Gue keterima. Which is menurut gue kayak, gue belum lulus loh. Tapi udah masuk ke kampus, udah masuk ke perusahaan yang lebih tinggi dari seonggok perusahaan kreatif agensi kabupaten gitu. Jadi menurut gue kayak ternyata peluangnya sebesar itu loh, terbuka setelah ngambil. Kalau kalian ada cerita yang sama sih? Iya, kayak setelah dijalanin kok jadi kayak menguntungkan. Kayak gua nih misalkan ya, mungkin dulu gua kerjanya bukan di bidang development. Setelah gua kerja di development terus gua kuliah, ternyata peluang yang gue dapat tuh jauh lebih besar, jauh lebih menguntungkan, jauh lebih menjanjikan. Betul, jauh lebih menjanjikan ketika sebelum gue masih bekerja gitu, masih bekerja di non background development gitu. Jadi setelah kerja di development terus gue sambil kuliah juga, yang gue dapat tuh feedbacknya banyak gitu. Jadi memang benar-benar menguntungkan sih. Gitu. Benar sih. Lebih ke internalnya aja kali ya, kalau misalkan kayak kan outsourcing itu kan berhubungan dengan orang-orang banyak ya, jadi mungkin punya pengetahuan untuk menghadapin orang-orang tuh harus kayak gimana gitu. Kayak misalkan kayak ke A itu gimana, mungkin emang di kantornya emang diajarin ya gimana cara ngerespon A, cara ngerespon B, cuma dengan adanya tambahan materi dari perkuliahan ini tuh cara kita ngerespon tuh makin lengkap gitu rasanya. Kayak awalnya mungkin kita diajarin karena pengalaman atasan, cuma dengan materi yang kita punya kan kita juga punya pengalaman, kita juga punya pengetahuan gitu loh, jadinya nggak serta-merta kita nge-copy hal yang atasan kita lakuin gitu loh, kita juga punya hal tersendiri untuk yang kita lakuin untuk merespon orang-orang itu. Benar sih. Lengkap aja sih. Menurut gue banyak manfaat, banyak membuka peluang juga, tapi di satu sisi menuju udah di tahun ketiga ini rasanya berat banget. Jujur. Pasti. Berat. Pastilah. Dan tantangannya apa ya? Gue nggak tahu gimana orang-orang yang kuliah doang. Karena gue yakin kayak orang fokus kuliah aja selalu bilang menginjakkan kaki di semester 5 ke atas tuh it feels like a hell gitu. Jadi kayak gimana lagi kita yang sambil kerja. Nggak tahu sih apakah lebih double atau emang sebenarnya sama aja. Bebannya tapi luar biasa sih. Kalau buat gue pribadi, wah gila-gilaan gitu loh, maksudnya kayak sekarang tuh udah burn out parah. Kalian gue nggak tahu ya, tapi kalian juga dituntut harus sih. gila struggle gitu, harus bener-bener jor-joran lah gitu, harus mikirin nilai. Betul. Iya, KPI kantor iya, betul, mikirin waktu untuk yang harus dibagi-bagi, mana yang kerjaan kantor atau kerjaan kampus nih. Benar, karena dua-duanya penting. Iya. Tapi sebenarnya tantangan ya itu kan lebih ke ini ya, komitmen. Iya. Itu kan gue sama Riko kadang suka ngebahas juga gitu. Komitmen awalnya apa gitu. Di sini kan walaupun kita kerja udah setengah mati kadang kalau kecapean dan segala macem, tapi
baik lagi ke komitmen awal gitu. Yes. Kita mau nyuntasin ini semua. Emang kita udah komit dari awal kan. Benar. Kalau kita udah kita capek kerja tapi masih mau kuliah, itu udah keputusan kita masing-masing gitu. Dan itu udah bulat gitu. Iya, balik lagi. Juga menurut gue penting untuk kita ngobrol, Iya, kayak sharing. saling memotivasi. Saling Benar. bertukar pikiran juga Saling itu memberi penting semangat, sih. semangat, Iya, semangat. itu juga Walaupun berikan Lu harus semangat. pilih circle gitu. lu tuh yang benar-benar rajin. Yes. Bikin tugas, semangat kuliah Betul. itu harus nempel terus Supaya sama mereka. Catat, bisa dampaknya Catat. juga memberikan feedbacknya juga positif gitu, bukan negatif. Sih sebenarnya tantangan pasti ada, dan di apa ya, pilihan apapun, kuliah doang, kerja doang, kuliah sambil kerja, pasti ada tantangan. Iya. Tapi menurut gue balik lagi gimana kita nge-handle-nya sih. Maksudnya Iya. gimana kita memposisikan diri kita, kayak maunya misal kayak kalau udah burn out ya ngobrol sama orang, Iya. jangan didiamin. Jangan dirilis. dipendem Iya, harus gitu. dirilis. Harus dirilis benar. Kalau gue bisa ngulang waktu, pengennya ngulang waktu terus memulai ini lebih awal. Atau Iya. justru kayak Iya sih. ya udah ini it's just the perfect time tuh ya udah di sekarang gitu. Iya. Kalau lu balik gimana? Yang paling Iya, mudah iya. mau ngomong dulu sama Iya, diri. iya, cerita. Izin. Gue. Izin. Jadi kalau timing gue nggak tahu, gue tuh suka banget sama angkatan kita sekarang. Atau gue ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, yang bisa terima gue, ya kan? Apa adanya. Apa adanya, Oh. bukan ada apanya. Iya, bisa ada apanya ya, apa adanya gitu. Ada apanya. Tanpa ada embel-embelnya Iya. juga. Terus Iya. gitu, kalau boleh diulang ya mungkin umurnya harusnya umur asri gitu loh, ya kan? Kalau Tapi untuk diulang gitu, di tapi rewind kalau ya. untuk vibes-nya, lingkungannya gue suka yang sekarang. Mungkin kalau di semester yang sebelumnya atau angkatan sebelumnya gue masuk, mungkin gak akan seperti ini gitu loh. Gue bersyukur banget bisa ketemu kalian, bisa ketemu teman-teman yang angkatan sekalian tuh kayak sekarang. Aduh. Gue pengen semua orang lebih aware aja sih, ada opsi kayak, maksudnya lulus kuliah, lulus SMA nggak bisa kuliah, ya jangan putus asa gitu loh. Maksudnya kayak, Iya, kayak betul. orang harus tahu deh, Iya, iya. misal ngambil kelas karyawan kayak gini, bayangin Iya. karena kayak kalau gue mikirnya kayak mending gak usah kuliah sekalian deh, udah fokus aja Iya. kerja, udah kerja udah ngasilin duit. Iya sih. Kayaknya nanti gue bakal di umur yang lebih tua bakal nyesel deh, karena kayak ternyata ada opsi kayak gini dan memudahkan banget. Mudah. Kalau dari gue sih sebenarnya nggak ada yang salah dengan waktu sekarang ya, apalagi di usia gue sekarang gitu. Ambil sisi positifnya, jadi memang kalau dibilang terlambat sih pasti telat secara usia. Yang kayak tadi gue bilang mungkin seusia setahun telat atau 2 tahun telat, paling telat 3 tahun ya dari setelah masa SMA gitu, yang paling tepat. Tapi dengan adanya opsi kelas karyawan, menurut gue yang tadi Kiki bilang privilege banget, karena kita bisa membiayai diri kita sendiri. Kan kita bukan pewaris ya, gitu kan, kita perintis. Sorry Ya, nih, jadi kita faktanya. udah mandiri, kita bisa biayain kuliah kita sendiri. Itu suatu privilege buat kita. Kita tahu gimana cara struggle dengan kehidupan, tapi kita tetap mau ngejar si pendidikannya itu sendiri. Karena edukasi itu penting, yang tadi Asri bilang. Zaman sekarang lulusan SMA nggak bisa dipandang, nggak terlalu bisa dilihat, nggak bisa dipandang tinggi gitu kan. Nah, itu juga harus dikejar gitu. Jadi, tapi yang selama ini gua sudah semester sampai sekarang itu ya, sisi baiknya adalah kenapa setiap lulusan SMA harus kuliah. Bukan soal sekedar title, tapi ngebuka pikiran kita lebih detail, lebih luas dengan tugas-tugas yang dikasih. Apalagi kita bikin soal penelitian, Iya. itu detail banget. Dan kalau kita ngadepin suatu masalah, itu tuh kita jadi tahu, oh gua tuh harus begini, pikiran kita nggak pendek. Iya. Problem solvingnya Benar. diasah. Menurut gue emang kuliah tuh privilege banget, karena kalau udah nggak keterima, maksudnya kayak biaya pendaftaran aja udah mahal, nggak keterima harus nyoba lagi, wasting money banget. Terus nggak bisa juga sambil kerja, itu sih. Terus begitu gue tahu, gue yang kayak ya elah tahu gitu dari awal gitu, maksudnya dari awal diusahain. Karena kayak Iya. nggak dipungkiri ya, maksudnya sebenarnya kayak yang orang-orang yang punya suicidal thoughts gitu, kayak mengakhiri hidup pendek tuh nggak semena-mena karena pemikirannya nggak terlalu maju ya, tapi juga Iya. karena kayak merasa nggak ada
nggak ada masa depan, nggak ada harapan. Nggak ada, ya. Karena gue nggak tahu ya, cuma Ada cerah lah. Iya. Cerah masa depan tuh kayak udah ketutup banget Iya, gitu. karena Padahal kayak enggak. sistem pendidikan kita di Indonesia tuh untuk negeri ya, yang Iya. maksudnya lebih murah. Itu emang bener-bener yang kayak dibatasi umur Iya. pertama, Banyak dibatasi- pembatasan lah yang yang membuat orang susah untuk masuk ke negeri. Iya, dan maksudnya kayak padahal ada opsi lain. Ada gitu. opsi lain, ada peluang yang lebih lagi gitu. Itu sempat pikir kayak kalau misalkan berhenti di SMA gitu kan, sebenarnya kan ketahan sama biaya, terus kayak mikir kayak mau kuliah tapi duit nggak ada gitu kan, terus mentok-mentok lulusan SMA bisa kerja apa sih gitu kan Yeah. mikirnya. Sampai di titik tuh kerja jadi kasir salon. Di situ kayak apa ya, ini masa depan gue di sini doang ya. Kayak Betul-betul. kalau misalnya gue keluar Sama. dari kasir salon pun kayak pasti ujung-ujungnya bakal tetap ke kasir Kasir lagi. terus ya. Bukan mengunderestimate kasir ya, emang gimana ya, pengen suatu hal yang lebih gitu. Kayak gue rasa diri gue tuh bisa loh lebih dari ini gitu. Terus akhirnya sampai ketemu info kalau misalkan ada loh kelas karyawan tuh gue pikir kayak ya udah titelnya doang karyawan, tapi sistem kuliahnya tuh tetap kayak biasa gitu, tapi ternyata enggak, dia tuh mempermudah kita sebagai orang-orang yang kerja, kayak bisa online, bisa hybrid, jadi nggak melulu kita tuh harus ke kampus gitu loh. Dan banyak banget kampus yang memfasilitasi itu, kayak kerja sambil kuliah tuh gampang loh. Pokoknya Enrico gimana? Kalau dari gue pribadi sih ya kuliah itu sangat penting ya. Ya seperti yang kita tahu lah, di Indonesia ini kita lulusan SMA sama sih kayak kalian kerjanya mau jadi apa gitu. Jadi apa gitu. Bukan mau merendahkan orang yang tidak kuliah ya. Tapi memang pada kenyataannya ya seperti itu. Nah, Lulus SMA mau kerja apa gitu, mentoknya di situ. Jadi memang kuliah ini penting juga, tidak hanya dari sisi oh ya kita dapat title, nanti kerjaan ngikut jadi bagus, jabatan bagus, terus dapat uang gaji besar gitu. Nggak juga, justru pemikiran kita jadi lebih terstruktur gitu, jadi kritis juga dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi ya menurut gua sangat-sangatlah penting. Jadi kalau memang ada peluang untuk terus melanjutkan ambil kuliah gitu, apalagi kuliah karyawan, nah itu penting banget sih. Jangan pernah takut gitu, jangan pernah takut untuk memulai mengambil langkah yang lebih pasti gitu. Ya contohnya ambil kelas karyawan gitu. Iya, Walaupun lagi sambil bekerja gitu. benar. Walaupun sambil nangis, Iya. tapi seenggaknya banyak sisi positifnya sih. Banyak. Beneran. Menuju Indonesia gemilang 2000 berapa? Indonesia emas 45. 2045. Weh. Jadi harus pencetus-pencetus saya dari kita nih yang Iya. mendengungkan bekerja sambil kuliah. Bekerja sambil kuliah.